Di tanah Lu yang makmur, di antar laut yang beriak lembut dan daratan sumur oleh doa leluhur, berdirilah sebuah kerajaan tua yang hidup dari kebijaksanaan dan adat. Di sanalah angin membawa kabar, ombak menyimpan cerita, dan tanah memelihara harapan. Pada suatu masa yang penuh berkah, lahirlah seorang putri dari rahim permaisuri. Disambut tangis bahagia dan doa seluruh negeri. Namanya Tanda Palik, putri kerajaan Lu, cahaya istana, harapan rakyat, dan cermin kebijaksanaan masa depan. Bukan hanya paras yang elok yang dianugerahkan kepadanya, tetapi juga kelembutan budi, ketajaman nurani, dan hati yang peka terhadap derita sesama. Anakku, engkau tumbuh bukan hanya dalam kecantikan rupa, tetapi juga dalam kejernihan pikiran dan keluhuran budi. Setiap tutur katamu adalah doa, setiap langkahmu adalah teladan. Kerajaan ini kelak membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam kuasa, tetapi teguh dalam keadilan dan akan melihat harapan itu dalam diri. Ayahanda yang hamba muliakan, segala yang hamba miliki adalah titipan. Hamba hanya ingin menjadi anak yang berguna bagi rakyat, menjadi cahaya kecil di tengah luasnya negeri ini. Putriku, ingatlah selalu nasihat ibumu. Kekuatan perempuan bukan terletak pada mahkota di kepala, tetapi melainkan pada keteguhan hati saat menghadapi cobaan. Perempuan yang tabah adalah benteng yang paling kokoh, dan perempuan yang sabar adalah cahaya dalam gelapnya zaman. Ibu, doakan hamba agar kelak mampu menjaga diri, menjaga nama keluarga, dan menjaga martabat negeri. Dengan restu langit dan bumi, aku percaya engkau akan tumbuh menjadi perempuan yang membawa damai, bukan hanya bagi istana, tetapi bagi seluruh tanah Lu. Ampun Baginda Datuk Lu, telah berhari-hari hamba meriksa dia dan banyak tinggi dan menyembah tanpa ampun topeng marama, liwam tinggi dan obat-obatan tak lagi berdaya. Banyak ini menurut dan berbahaya. Jika paduka puteri tetap berada di sana, rakyat akan semakin menderita dan wabah ini dapat merenggut lebih banyak nyawa. Dengan segala kehendak hati Baginda, demi keselamatan negeri dan kestabilan kerajaan puteri harus diasingkan sementara hingga wabah ini dapat dikendalikan. 阿波高贝基督巴拉很有卡达涅，辛格阿古阿鲁什马雷拉肯达拉的英国圣地的门家欧达里斯达呢。 Ampun Baginda, inilah jalan paling aman agar wabah tak semakin luas. Ayahanda, ibunda yang hamba muliakan, hamba telah mendengar segala yang disampaikan. Izinkan hamba pergi, jika kepergian hamba dapat menyelamatkan banyak jiwa. Jika pengorbanan ini dapat meredakan duka rakyat Luwu, maka itulah jalan yang harus hamba tempuh tanpa ragu. Hamba tidak takut pada sunyi, tidak gentar pada jarak, selama negeri ini tetap berdiri dan rakyat dapat bernapas lega. Anakku, engkau terlalu muda untuk memikul beban sebesar ini. Ibu, bukankah sejak kecil kita diajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang memberi. Engkau putriku, darah dari darahku, cahaya dari mataku. Namun engkau juga milik rakyat Lu, milik tanah yang kita cintai bersama. Pergilah, anakku, dengan restu ayahandamu dan doa seluruh negeri. Maka pada hari yang sunyi itu, seorang putri memilih jalan pengorbanan, bukan karena ia diusir, melainkan karena ia mencintai negerinya lebih dari dirinya sendiri. Di pulau jauh dari istana, di tempat angin lebih jujur daripada kata, dan ombak berbicara tanpa suara, putri Tandang Palik menjalin sunyi. Tak ada singgasana, tak ada dayang, tak ada gemerlap istana. Yang tersisa hanyalah dirinya, Tuhan dan kesunyian yang panjang. Ya Tuhan, di tanah yang jauh dari ayah dan ibu, di pulau yang sunyi manusia,
hamba serahkan diri sepenuhnya padamu. Jika ini ujianmu, kuatkanlah hati hamba. Jika ini jalanmu, teguhkanlah langkah hamba. Jauhkanlah hamba dari keluh, jauhkanlah hamba dari benci, dan jadikan kesendirian ini sebagai cahaya dalam jiwa. Hari berganti hari, malam berganti malam, sunyi menjadi sahabat, doa menjadi nafas, dan kesabaran tumbuh di setiap denyut jantungnya. Kesabaran adalah obat yang paling mujarab. Doa yang tulus adalah penawar paling kuat, dan pengorbanan yang ikhlas adalah jalan menuju pemulihan. Sedikit demi sedikit, penyakit itu pun pergi, meninggalkan tubuh yang pulih dan jiwa yang semakin kuat. Di pulau sunyi itu, lahirlah perempuan yang bukan lagi sekedar putri istana, melainkan jiwa yang diterpa oleh ujian, dan dari kesunyian itulah takdir besar tengah menanti di seberang laut. Pertemuan itu bukan sekedar lamaran, melainkan pertemuan dua kehendak besar, kehendak kekuasaan dan kehendak kebijaksanaan. Utusan yang terhormat, Tita Raja Bone adalah kehormatan besar, namun izinkan hamba merenung sejenak, sebab keputusan ini bukan hanya tentang diri hamba, melainkan tentang nasib dua negeri dan ribuan jiwa di dalamnya. Maka, disepakatilah pertemuan itu sebagai ikatan dua kerajaan, bukan dengan pedang dan perang, melainkan cinta, kearifan, dan ketulusan hati. Putriku kembali ke tanah kelahiran, bukan hanya sebagai anak raja, tetapi sebagai perempuan yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Engkau pergi membawa duka, namun pulang membawa makna. Engkau meninggalkan istana sebagai putri dan kembali sebagai teladan bagi seluruh rakyat Luwu. Ayahanda, segala yang hamba lalui adalah berkat doa dan restu. Jika hari ini hamba kembali berdiri di sini, itu bukan karena kekuatan hamba, melainkan karena cinta negeri ini yang tak pernah meninggalkan hamba. Hidup Putri Tandampali, hidup putri yang berkorban demi negeri, hidup kebijaksanaan. Hidup Putri Tandampali, hidup putri yang berkorban demi negeri, hidup kebijaksanaan dan pengabdian. Anakku, engkau telah membuktikan bahwa ketulusan adalah mahkota tertinggi seorang perempuan. Sorak itu bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas sebuah pengorbanan tulus. Putri Tandampali telah menjadi jembatan antara derita dan harapan, antara perpisahan dan persatuan. Wahai rakyat Luwu, lihatlah putriku, belajarlah darinya, bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan runtuh oleh waktu, namun pengabdianan hidup selamanya. Rakyat Luwu yang hamba cintai, jika ada kebaikan dalam diri hamba, itu adalah cerminan dari doa kalian. Mari kita jaga negeri ini dengan saling menghormati, saling menguatkan, dan saling mengasihi. Putri Tandampali mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari singgasana, melainkan dari keberanian berkorban. Bahwa kesabaran lebih kuat dari amarah dan cinta pada sesama lebih mulia dari segala kekuasaan. Di tanah Luwu, kisahnya terus hidup menjadi warisan nilai bagi generasi yang akan datang.